Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di semester genap, semester kedua di tahun ajaran 2020-2021. Anak sekalian, pagi hari ini kita akan membahas pokok bahasan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Anak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Pas selesai anak sekalian, mari kita melanjutkan. Kita mulai pembelajaran kita jarak jauh pagi hari ini. Tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Apa itu motif, tindakan, dan prinsip ekonomi? Kita lihat anak sekalian bahasan berikut. Tindakan ekonomi adalah segala tindakan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Tindakan ekonomi terdiri dari dua. Ada tindakan ekonomi yang rasional, ada yang tidak rasional atau emosional. Tindakan ekonomi yang rasional jika jumlah hasil yang diperoleh lebih besar daripada jumlah pengorbanannya. Tindakan ekonomi yang tidak rasional jika jumlah pengorbanan lebih besar daripada jumlah hasil yang diperoleh. Punya kebalikannya anak sekalian. Kita lanjut. Motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Ada dua jenis motif, ada motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif yang intrinsik itu keinginan memperoleh barang atau jasa karena didorong kesadarannya sendiri. Misalnya orang makan karena lapar dan orang membutuhkan minum karena haus. Yang kedua, motif ekstrinsik adalah keinginan memperoleh barang atau jasa karena adanya pengaruh dari pihak luar. Misalnya, ya Fatir membeli sepeda karena temannya banyak yang naik sepeda ke sekolah. Jadi ini dipengaruhi oleh orang, itu karena intrinsik, ekstrinsik. Kita lanjut. Ada beberapa motif yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Itu ada 5 motif. Yang pertama, motif mencari keuntungan. Dia melakukan sesuatu karena pengen ada kelebihan, ada keuntungannya. Yang kedua, motif mendapatkan kekuasaan ekonomi. Pengen berkuasa di bidang ekonomi. Yang ketiga, motif untuk memperoleh penghargaan. Dia melakukan sesuatu karena pengen mendapatkan penghargaan. Yang keempat, motif ingin berbuat sosial. Dia melakukan sesuatu karena ingin membantu orang lain. Yang terakhir ya motif yang kelima, motif untuk mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kemakmuran. Ini yang umum dilakukan oleh manusia. Prinsip ekonomi. Nah, kalian, prinsip ekonomi adalah pertimbangan yang disesuaikan dengan pengorbanan tertentu untuk mencapai hasil yang maksimal. Atau prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan tertentu mendapatkan hasil yang memuaskan. Berdasarkan penerapannya, prinsip ekonomi dibedakan menjadi 3. Prinsip ekonomi konsumen, prinsip ekonomi produsen, dan prinsip ekonomi distributor atau pedagang. Nah, sekalian, prinsip ekonomi konsumen dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut. Menyusun skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, memperhatikan kemampuan atau daya belinya. Yang ketiga, memperhatikan perbandingan manfaat dan nilai yang akan diperoleh dengan biaya yang telah dikeluarkan. Ini prinsip ekonomi konsumen. Berikutnya, prinsip ekonomi produsen dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Menggunakan bahan mentah berkualitas dengan harga yang murah,
membuat analisis kebutuhan pasar agar barang yang diproduksi dapat laku terjual di pasaran, menyediakan barang dan jasa sesuai keinginan atau selera masyarakat atau konsumen, menghasilkan barang dan jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing. Yang menentukan lokasi pabrik dekat dengan bahan baku. Yang terakhir, perolehan manfaat atau laba yang lebih besar. Ini prinsip ekonomi produsen. Berikut terakhir, prinsip ekonomi distributor. Dilakukan dengan memperhatikan sebagai berikut. Barang yang dijual disesuaikan dengan selera dan kebutuhan masyarakat, dengan harga bersaing dan bermutu, menyesuaikan alat angkut dengan karakteristik barang. Yang ketiga, membeli barang secara langsung dari produsen sehingga harganya lebih murah dan keuntungan diperoleh lebih maksimal. Ini prinsip ekonomi distributor. Anak sekalian, berikutnya, setiap orang menerapkan prinsip ekonomi dalam menentukan kebutuhan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: bertindak rasional, bertindak ekonomis, bersikap hemat, membuat skala prioritas. Yang terakhir, yang kelima, bertindak dengan prinsip cost and benefit, biaya atau uang dan keuntungan. Anak sekalian, terakhir tugas anak sekalian. Ini tugasnya ada 5. Percaya kamu bisa jawab dengan baik. Boleh lihat buku, boleh buka Google, jawab di selembar boleh, buku latihan boleh, folio boleh. Ya, kamu baca, kamu ulang-ulang. Ya, nggak dikumpulin nggak apa-apa, yang penting kamu kerjakan, kamu baca-baca. Nah kalian, sampai sini saja PJJ kita pada pagi hari ini. Jika ada yang belum jelas, kamu bisa tanya kepada Bapak via WA. Ya, kalian sekali lagi, sampai sini saja pertemuan kita di PJJ pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di PJJ berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.